Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Menyambung pembacaan buku Acancah Damai Tak Tergoyahkan, penerbit Suwung Jogja, Alibahasa Andi Utomo, cetakan pertama 2009, kita sampai pada bab Mengikuti Jalan Tengah. Mengikuti Jalan Tengah oleh Venerable Acancah. Ini merupakan jalan yang tersingkat dan langsung. Anda dapat datang ke sini dan memperdebatkan dhamma dengan saya, tetapi saya tak mau meladeni. Daripada mendebat balik, saya akan memberi Anda beberapa hal untuk direfleksikan. Pahamilah bahwa apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah lepaskan segalanya. Lepaskan dengan mengetahui dan kesadaran. Tanpa sadar dan mengetahui, maka pelepasan ini tak beda dengan sapi-sapi dan kerbau-kerbau itu. Tanpa melibatkan hati Anda di dalamnya, pelepasan ini tidak benar. Anda melepas karena mengerti realitas konvensional. Ini adalah ketidakmelekatan. Sang Buddha mengajarkan bahwa perlu usaha yang sangat keras di permulaan praktek dhamma Anda. Mengembangkan hal-hal dengan teliti dan banyak melekat. Melekat kepada Sang Buddha, melekat kepada dhamma, melekat kepada sangga, melekat ketat dan mendalam. Inilah yang diajarkan Sang Buddha. Melekat dengan tulus, tanpa henti dan memegangnya erat-erat. Dalam proses pencarian ini, saya telah mencoba hampir semua kemungkinan cara berkontemplasi. Saya menyerahkan hidup ini untuk Dhamma, karena saya mempunyai keyakinan akan realitas pencerahan serta jalan menuju kepadanya. Pencerahan itu memang sungguh ada, sebagaimana yang dikatakan Sang Buddha. Tetapi butuh praktek untuk mewujudkannya, praktek yang benar. Perlu mendorong diri sendiri hingga limit. Ini dibutuhkan keteguhan hati untuk berlatih, untuk bercermin ke dalam diri, dan untuk perubahan yang mendasar. Dibutuhkan keberanian untuk menempuh apa yang mesti ditempuh, dan bagaimana melakukannya. Latihlah batin ini. Pemikiran-pemikiran di dalam benak kita meminta kita pergi ke satu arah, tetapi Sang Buddha menyuruh kita ke arah yang lain. Mengapa berlatih itu penting? Karena batin ini masih sepenuhnya tertutup oleh kekotoran-kekotoran. Seperti itulah batin yang belum tertransformasi melalui praktek. Ia tak dapat diandalkan. Jadi jangan mempercayainya. Ia belum mulia. Bagaimana kita dapat mempercayai batin yang tidak murni dan tidak jernih? Oleh sebab itu, Sang Buddha mengingatkan agar jangan mempercayai batin yang kotor itu. Mulanya batin ini hanyalah kaki tangan dari kekotoran. Tetapi apabila mereka lama bergaul, batin ini akan berubah menjadi kekotoran itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa Sang Buddha mengajar kita untuk tidak mempercayai batin atau pikiran kita sendiri. Jika kita perhatikan latihan disiplin di wihara ini, Anda akan melihat bahwa semuanya adalah tentang melatih batin. Dan kapanpun saat kita melatih batin ini, kita akan merasa panas dan terganggu. Begitu merasa gerah dan resah, kita akan mulai mengeluh. Aduh, latihan ini sulit sekali. Mustahil. Tetapi Sang Buddha tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa saat praktek menyebabkan panas dan penolakan, itu berarti justru kita telah berada di jalur yang benar. Namun biasanya kita tidak berpikir begitu. Kita malah berpikir itu tanda ada sesuatu yang salah. Kesalahpahaman ini membuat latihan jadi tampak sangat berat. Pada mulanya kita merasa panas dan risih. Sehingga kita mengira bahwa kita keluar dari jalur. Setiap orang maunya senang, tetapi mereka kurang peduli apa itu benar atau tidak. Ketika kita pergi melawan arus kilesa ini dan menghadang nafsu kita, ya tentu saja kita bakal menderita. Kita panas, jengkel, gerah. Biasanya, lalu menyerah. Kita mengira berada di jalan yang salah. Tetapi Sang Buddha justru mengatakan bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Kita bertempur dengan kekotoran-kekotoran kita, dan merekalah yang jadi terbakar dan gerah. Kekotoran-kekotoranlah yang memberontak dan menjadi tidak bahagia. Hal ini sama pada tiap orang. Itulah sebabnya mengapa praktek dhamma dikatakan begitu berat. Orang tidak memeriksa segalanya dengan jelas. Umumnya mereka kehilangan jalan dan terjebak pada sisi ekstrim, yaitu memanjakan diri atau menyiksa diri. Pada satu sisi, mereka suka memuaskan, memperturuti keinginan-keinginan batinnya, melakukan apa saja yang disukai, maunya duduk nyaman. Mereka suka rebahan,
berbaring di tempat yang lembut. Apapun yang mereka lakukan, maunya mencari nyaman. Inilah yang saya maksud dengan memanjakan diri. Keterikatan pada perasaan yang menyenangkan. Dengan bermanja-manja begitu, bagaimana praktik Dhamma bisa maju? Kemudian, kalau kita tak lagi bisa berasik-asik dalam kenikmatan, sensualitas, dan kesenangan, kita lalu gelisah. Kita jadi sedih, marah, dan menderita karenanya. Ini tergelincir dari jalan, jatuh ke sisi penyiksaan diri. Ini bukan jalan para bijak yang damai, bukan jalan seseorang yang tenang. Sang Buddha memperingatkan agar jangan jatuh pada dua sisi jalur dari memanjakan diri atau menyiksa diri. Ketika mengalami kesenangan, sekedar ketahuilah dengan kesadaran. Ketika mengalami kemarahan, kebencian, dan kejengkelan, ketahuilah bahwa kita sedang tidak mengikuti jejak langkah Sang Buddha. Itu bukanlah jalan orang yang mencari kedamaian, tetapi jalan orang kampung biasa. Seorang biku yang tenang tidak berjalan di jalur itu. Dia berjalan lempeng di tengah-tengah di antara manja di sebelah kiri dan penyiksaan diri di kanan. Inilah praktek Dhamma yang benar. Bila Anda tertarik dengan latihan kebiaraan, Anda harus berjalan di jalan tengah. Tidak diributkan oleh kesenangan maupun ketidaksenangan. Letakkan mereka. Tetapi rasanya mereka menendangi terus. Pertama mereka menendang kita ke sisi yang satu. Aduh! Kemudian menendang lagi ke tempat lain. Aduh! Rasanya seperti bandul di lonceng kayu. Membentur dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Jalan tengah adalah melepaskan atau letting go kesenangan dan ketidaksenangan. Dan praktek yang benar adalah berlatih di tengah. Ketika haus kesenangan datang dan kita tidak menurutinya, kita menderita. Berjalan di jalan tengah Sang Buddha itu sungguh penuh tantangan dan tak mudah. Ada dua ekstrim, baik dan buruk. Jika kita percaya apa yang orang katakan, kita pun nurut dan melaksanakannya. Kalau ada seseorang menjengkelkan, kita serta-merta membalas orang itu. Tidak ada kesabaran dan ketabahan atau khanti. Bila mencintai seseorang, kita maunya melindungi dari kepala hingga tumit. Benar tidak? Kedua sisi jalur ini meleset dari tengah. Ini bukan yang dianjurkan Sang Buddha. Ajaran beliau adalah bertahap letakkan segala sesuatunya. Latihannya merupakan sebuah jalan yang menuntun keluar dari keberadaan, lepas dari kelahiran kembali. Sebuah jalan yang bebas dari proses menjadi, kelahiran, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, baik dan buruk. Orang-orang yang kecanduan eksistensi buta akan jalan tengah, mereka meleset keluar dari jalan, jatuh pada sisi kesenangan, lalu sepenuhnya malah melewatkan yang di tengah saat menyeberang ke sisi ketidakpuasan dan kejengkelan. Mereka terus melewatkan yang ada di tengah. Tempat suci ini tidak terlihat bagi mereka saat mereka tergopoh-gopoh pulang pergi. Mereka tidak singgah di tempat yang tanpa keberadaan dan tiada kelahiran. Mereka tidak menyukainya. Jadi mereka tak mau tinggal. Keluar dari rumah, mereka digigit anjing. Atau naik ke atas, mereka dipatuk burung nasar. Inilah keberadaan atau existence. Manusia itu buta terhadap hal yang bebas dari eksistensi yang tiada kelahiran kembali. Hati manusia buta terhadap itu. Jadi ia berulang kali melewatinya dan mengabaikannya. Sang Buddha berjalan di jalan tengah. Merupakan jalan praktek yang benar. Yang mengatasi keberadaan dan kelahiran kembali. Pikiran melampaui kebaikan dan keburukan. Ini merupakan jalan para bijak yang damai. Jika kita tidak menjalankannya, kita tidak akan pernah menjadi seorang bijak yang tenang. Kedamaian takkan berkesempatan untuk mekar. Mengapa? Karena keberadaan dan kelahiran kembali. Karena ada kelahiran dan kematian. Jalan Buddha tidak ada kelahiran atau kematian. Tidak ada rendah dan tidak ada tinggi. Tak ada kebahagiaan dan tiada penderitaan. Tiada baik dan tiada buruk. Ini merupakan jalan yang lurus. Ini merupakan jalan yang damai dan hening. Kedamaiannya bebas dari kesenangan dan kesakitan, kebahagiaan dan kesedihan. Inilah cara mempraktekkan Dhamma. Saat mengalaminya, pikiran dapat berhenti. Ia dapat berhenti bertanya. Tak perlu lagi mencari jawaban. Di sana, inilah makanya Sang Buddha mengatakan bahwa yang bijaksana mengetahui langsung oleh diri mereka sendiri. Tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Kita mengerti jelas oleh kita sendiri tanpa sedikit pun keraguan bahwa segala hal memang tepat persis seperti yang dikatakan Sang Buddha.
กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง